Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur oleh karena kasih anugerah-Mu yang besar. Kau yang sudah mengutus putra tunggal-Mu untuk datang ke dunia ini, lahir dan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah mujizat yang terbesar bagi kami umat manusia. Ketika Engkau menyatakan kasih-Mu yang ajaib melalui putra tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan Bapa berbicara kepada kami. Kiranya Bapa berkenan menyatakan isi hati Bapa di tengah-tengah kami. Bapa menaruh perkataan firman yang dari Bapa itu di dalam mulut anakmu. Iya. Sehingga anakmu ini boleh menjadi juru bicara-Mu ya Bapa pada hari ini. Menyatakan isi hati, menyatakan firman kehidupan yang dari Bapa. Amin. Urapi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami dan bahkan melakukan akan kebenaran firman. Dan kami hidup oleh firman yang keluar dari Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan Bapa berfirman. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seperti yang pada ibadah Natal kemarin saya sampaikan, bahwa pagi hari ini saya akan secara khusus membahas tentang satu topik yang menjadi tagline atau motto daripada GSKI Salib Kristus, yaitu Preparing Life for Eternity. Bapak Ibu Saudara, tentu pembahasan ini setelah saya tulis ternyata cukup panjang dan tidak mungkin bisa selesai dalam satu kali khotbah yang waktunya memang masih agak terbatas ini. Maka akan saya lanjutkan pada ibadah awal tahun, ibadah minggu pertama di tahun 2021 nanti tanggal 3. Jadi ibadah minggu yang pertama di tahun 2001, sekaligus kita akan mengadakan jamuan kudus pada tanggal 3 Januari nanti. Jadi pagi hari ini saya akan sampaikan sebagian atau separuh daripada tema Preparing Life for Eternity, dan akan saya selesaikan nanti pada saat tanggal 3 Januari disertai dengan perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, berbicara mengenai Preparing Life for Eternity atau berbicara mengenai eternity, kekekalan, maka memang kita tidak harus berbicara mengenai kematian. Karena kita tahu bahwa pintu gerbang kematian itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam kekekalan. Dan setiap orang pasti mengerti bahwa sekali waktu hidupnya akan berakhir dan ia akan pasti meninggal, ia akan mengalami kematian. Tubuh jasmaninya pasti akan dikuburkan di dalam tanah. Namun berbicara tentang kematian dan berbicara tentang khususnya kekekalan, maka kita bisa melihat di sana ada beberapa sikap manusia. Sebagian besar manusia karena merasa tidak memiliki sebuah kepastian keadaan setelah kematian yang disebut dengan kekekalan itu, maka sebagian manusia, bahkan sebagian besar manusia
mengambil sikap untuk tidak percaya adanya kekekalan. Kekekalan itu tidak ada. Manusia kalau nanti mati ya mati saja sudah, selesai. Sebagian manusia mengambil sikap itu, Bapak Ibu Saudara, karena memang kekekalan itu tidak kelihatan dan tidak tahu bagaimana itu nanti. Sehingga orang-orang ini kemudian merasa bahwa tidak perlu dipikirin deh, kekekalan itu tidak ada. Manusia mati ya mati saja, selesai sudah. Tetapi sebagian lagi manusia percaya ada kekekalan, percaya ada sebuah keadaan setelah kematian, sekalipun mereka juga tidak merasa pasti keadaan itu seperti apa. Nah, orang-orang yang demikian ini, yang kedua ini, yang percaya ada suatu keadaan setelah kematian, tapi mereka juga tidak tahu bagaimana keadaan itu, tidak pasti, maka mereka juga takut, was-was, bahkan kematian itu menjadi musuh terbesar mereka. Sehingga kemudian tentu saja mereka mencoba, berusaha untuk menolak kematian itu. Tentu lewat kemajuan teknologi kesehatan di bidang kedokteran, ya. Berusaha hidup sehat, makan yang sehat, dengan vitamin-vitamin dan obat-obatan dan teknologi tadi yang saya katakan, berusaha untuk bisa hidup sepanjang-panjangnya, menunda kalau bisa kematian itu jangan datang-datang, bahkan kalau boleh bisa hidup selama-lamanya. Dan memang faktanya Bapak Ibu Saudara, manusia hari ini dari sejak zaman dahulu juga dengan kecerdasan dan kepandaiannya terus berusaha untuk bisa menciptakan sebuah teknologi atau apapun lah namanya, supaya memungkinkan untuk manusia itu bisa hidup selama-lamanya tanpa harus mengalami kematian. Nah, orang-orang yang demikian, manusia-manusia yang demikian ini, Bapak Ibu Saudara, biasanya memang atau pada umumnya merasa bahwa kehidupan yang saat ini dijalani, yang saat ini mereka hidupi itu adalah kehidupan yang satu-satunya kehidupan yang bisa dinikmati. Karena memang kekekalan itu bagi mereka sesuatu yang tidak pasti. Yang satunya tidak percaya, yang satunya percaya, tetapi itu tidak pasti. Bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Maka tentu saja mereka kemudian merasa bahwa yang hidup saat ini di dunia inilah kehidupan yang bisa dinikmati. Karena itu tidak heran kalau orang-orang demikian itu kemudian berusaha berjuang sedemikian rupa dengan sekuat tenaga, dengan berbagai daya upaya agar mereka bisa mendapatkan segala hal yang mereka ingin dapatkan, yang mereka ingin miliki, dan mereka berusaha untuk menikmati segala hal yang mereka ingin nikmati. Karena memang mereka berpikir bahwa kehidupan inilah, saat inilah, di dalam tubuh daging inilah adalah kehidupan yang bisa dinikmati. Nah, prinsip hidup manusia-manusia yang berpikir secara demikian ini adalah mari kita makan minum karena besok kita akan mati. Kalau mau disimpulkan, maka prinsip hidupnya adalah mari kita makan minum karena besok kita akan mati. Dan setelah mati kita nggak tahu. Orang-orang yang demikian ini Bapak Ibu tidak mengerti bahwa sesungguhnya ketika Allah menciptakan manusia itu,
Manusia itu diciptakan sebagai makhluk kekal. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang akan ada untuk selama-lamanya. Karena memang Allah telah menghembuskan nafas hidup, menghembuskan rohnya, menaruh rohnya yang kekal itu di dalam diri manusia pada saat penciptaan, yang disebut di dalam bahasa Alkitab dengan nismat hayim itu. Jadi memang manusia ini, banyak orang dengan pemikiran yang saya katakan di depan tidak memahami bahwa manusia ini adalah makhluk kekal. Kita ini adalah makhluk kekal karena Allah telah menaruh kekekalan itu di dalam diri kita. Rohnya yang kekal itu diberikan juga ditaruh di dalam diri manusia, sehingga manusia itu akan ada untuk selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, tentu saja keadaan kekal manusia bukanlah di bumi ini, karena setelah manusia jatuh dalam dosa, tubuh daging manusia ini harus mengalami kematian. Sehingga sebagai makhluk kekal bukan di bumi ini, karena bumi ini sudah terkutuk dan tubuh daging ini akan kembali menjadi debu, seperti yang Allah firmankan ketika manusia yang pertama Adam dan Hawa tersebut jatuh dalam dosa yang dicatat di dalam Kejadian pasal 3 itu. Dikatakan di sana bahwa bumi terkutuk dan manusia akan kembali menjadi debu kembali kepada debu. Maka kekekalan itu tidak terjadi di bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang memandang kematian itu adalah sebuah kutuk. Dalam ketidakmengertian dan ketidakpahaman mereka, kematian itu seolah-olah menjadi sebuah kengerian, sebuah kutuk. Kenapa manusia harus mati? Tapi mereka tahu bahwa memang manusia berdosa. Tapi mereka nggak ingin mati. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa dan kemudian harus mengalami kematian, tubuh dagingnya harus kembali menjadi debu, mengalami kematian. Maka itu sesungguhnya bukanlah kutuk. Sesungguhnya di sana itu Allah tetap menyatakan sebuah kebaikan. Allah tidak pernah merancangkan hal yang buruk kepada manusia ciptaannya. Jadi pagi hari ini setiap kita yang mendengarkan firman ini harus memahami bahwa kematian itu bukan sebuah kutuk. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa dan manusia harus mengalami kematian, justru itu adalah hal yang baik. Coba bisa bayangkan bagaimana seandainya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak bisa mati. Manusia akan tersiksa oleh kejahatannya semakin besar di antara sesama manusia, betul nggak? Manusia bisa mati 70, 80, 90 tahun saja, kejahatannya luar biasa. Apalagi kalau manusia tidak bisa mati, tidak diterminate oleh Allah untuk sementara lewat kematian, akan menjadi sejahat apa dan serusak apa manusia dan bumi ini. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, ini menjadi bukti bahwa Allah itu tetap adalah Allah yang merancangkan sesuatu yang baik kepada manusia. Kematian bukanlah sebuah kutuk, justru adalah kengerian. Jika kita tidak mengalami kematian,
jika kita mengalami hidup kekal di dunia ini bersama-sama dengan dosa. Itu kengerian yang luar biasa. Maka pagi hari ini hal pertama yang ingin saya katakan dalam tema khotbah Preparing Life for Eternity ini adalah Bapak Ibu, karena manusia ini adalah makhluk kekal. Manusia ini, kita ini akan ada untuk selama-lamanya. Maka ini adalah alasan yang pertama mengapa kita harus mempersiapkan keadaan kita di kekekalan. Mengapa kita mesti preparing life for eternity? Maka jawabannya yang pertama adalah karena kita adalah makhluk kekal. Maka kita harus mempersiapkan keadaan kita di kekekalan. Nah, tapi tentu saja keberadaan kekal manusia ini baru ada artinya, memiliki arti yang sesungguhnya kalau Allah menggenapi firman-Nya di dalam Kejadian 3 ayatnya ke-15. Ketika Allah berkata bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, kepala ular, dan ular tersebut akan meremukkan tumitnya. Maka kalau Allah menggenapi firman ini, maka barulah akan berarti. Dan syukur kepada Tuhan, Allah menggenapi apa yang dinyatakannya di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu melalui kelahiran Tuhan Yesus yang beberapa hari lalu kita rayakan. Karena kalau tidak, kalau Allah nggak menggenapi janjinya di dalam Kejadian 3 ayat 15 tersebut, maka keberadaan kekal manusia tersebut adalah keberadaan kekal bersama-sama dengan setan, bersama-sama dengan iblis di neraka. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, otomatis masuk neraka, maka manusia akan berkeberadaan kekal selama-lamanya di neraka. Dan itu adalah keberadaan yang mengerikan. Keberadaan kekal yang mengerikan itu di neraka. Tetapi karena Allah menggenapi janjinya di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang sering disebut sebagai proto-evangelium itu, melalui Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka kemudian Yesus Kristus itu lahir, membuat manusia dimungkinkan untuk tidak otomatis masuk neraka, tidak otomatis berkeadaan kekal di neraka. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang, Allah Bapa mengaruniakan anaknya putra tunggalnya, lahir, hidup dan sampai mati di atas kayu salib untuk mengangkut, menebus dosa dunia. Salib Kristus itu telah membuka jalan keselamatan. Bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Dari sejak manusia yang pertama sampai nanti manusia yang terakhir. Alkitab tidak mengatakan bahwa salib Kristus itu hanya bagi orang Kristen. Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib hanya untuk menebus orang Kristen. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus, mengangkut dosa dunia, seluruh umat manusia. Maka sejak saat itulah
perjalanan setiap manusia di dunia ini menuju ke kekekalan itu memiliki dua jalan. Seperti yang sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, dulu mungkin sering kita nyanyikan juga kan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berduri. Dari kecil sekolah minggu kita mungkin sudah nyanyi itu lagu. Dan itu memang benar, karena sejak kematian Tuhan Yesus, Yesus mengangkut dosa dunia, maka dua jalan itu menjadi pilihan setiap manusia ketika berjalan menuju kekekalan. Maka ini menjadi alasan yang kedua mengapa kita mesti mempersiapkan hidup untuk kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau tadi yang pertama manusia, kita alasannya adalah karena manusia adalah makhluk kekal, karena kita akan ada untuk selama-lamanya. Maka yang kedua kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah membuat jalan keselamatan melalui salib Kristus. Sehingga kita tidak menjadi otomatis menuju kekekalan neraka, tetapi salib Kristus memungkinkan kita bisa menuju kekekalan di surga. Karena itu, dengan adanya dua jalan ini, kita harus mempersiapkan hidup kita untuk bagaimana nasib kita, keadaan kita di kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya sekedar manusia makhluk kekal, tetapi Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib mengangkut dosa dunia, mungkin kita juga tidak perlu mempersiapkan hidup untuk kekekalan, karena kita semuanya pasti sudah masuk ke neraka, tidak perlu dipersiapkan. Kita tinggal makan minum, karena setelah itu kita mati dan kemudian masuk neraka, selesai. Tetapi hari ini, sejak kematian Tuhan Yesus, sejak salib Kristus itu membuat jalan keselamatan, maka ada dua jalan yang kemudian kita harus mempersiapkan hidup kita. Jalan mana yang akan kita pilih? Apakah jalan yang lebar yang menuju ke neraka kekal, atau jalan yang sempit yang menuju hidup yang sesungguhnya, yang penuh kemuliaan di surga kekal? Inilah hal kedua yang membuat setiap manusia, setiap kita harus mempersiapkan keadaan kita kekal sementara kita masih hidup di bumi ini. Nah, adanya dua jalan ini harus kita pahami dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh lagi menjadi orang Kristen yang pemahamannya salah. Ya, tadi sudah saya katakan, Tuhan Yesus itu mati bukan hanya untuk buat orang Kristen saja. Dia mengangkut dosa dunia, dia menebus dosa seluruh umat manusia. Maka jalan keselamatan melalui salib Kristus yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu harus kita pahami ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita sesama umat manusia yang mereka memang tidak beroleh kasih karunia untuk menjadi orang percaya, tidak menjadi umat pilihan. Maka bagi orang-orang yang memang bukan umat pilihan,
Jalan keselamatan melalui salib Kristus itu membuat setiap manusia dimungkinkan untuk bisa sampai ke surga, terhindar dari neraka. Yaitu jika mereka mau berusaha untuk berjuang memiliki hati nurani yang baik. Dan dengan memiliki hati nurani yang baik itulah, maka manusia-manusia yang bukan umat pilihan ini, mereka bisa menghormati Allah dengan mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia itu sesungguhnya adalah bentuk menghormati Allah sang pencipta manusia. Amin. Maka manusia-manusia atau orang-orang yang bukan umat pilihan, yang tidak beroleh kasih karunia menjadi umat pilihan ini, harus berusaha untuk bisa memiliki hati nurani yang baik. Karena memang hanya dengan memiliki hati nurani yang baik itulah, maka orang-orang tersebut bisa mengasihi sesamanya. Orang tersebut dengan mengasihi sesamanya berarti menghormati Allah, sang pencipta itu. Bisa hidup menghargai makhluk ciptaan yang lain, bisa hidup dengan menghargai bumi ciptaan Allah ini, menghormati Allah karena memiliki hati nurani yang baik. Dan Bapak Ibu bisa lihat, orang yang memiliki hati nurani yang baik, siapapun dia, tanpa memandang agamanya, hati nurani yang baik pasti terpancar kok dari wajahnya. Kelihatan wajahnya nggak jahat gitu, betul nggak? Tapi kita bisa melihat beberapa orang, kita dari wajahnya aja tahu itu jahatnya. Ada orang-orang tertentu yang bisa membaca wajah orang, melihat orang begitu, orang ini penuh dengan intrik dan politik. Yang kali ketemu pasti ada gitu kan. Tapi Allah kalau hati nuraninya baik, terpancar kok dari wajahnya. Orang-orang ini mengasihi sesamanya. Dan orang-orang yang memiliki hati nurani yang baik ini, nanti pada waktu penghakiman, maka mereka dimungkinkan untuk masuk ke surga, karena memang Allah juga menebus dosa mereka. Kok bisa begitu, Pak? Loh, Allah itu adil, dan keadilannya luar biasa loh Bapak Ibu. Manusia itu karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Manusia siapapun dia ketika lahir di dunia, ketika dia lahir, tidak ngerti apa-apa, dia juga sudah dosa saja. Betul kan? Dia nggak ngerti apa-apa, tapi dia sudah berdosa. Maka tanpa manusia perlu ngerti, Allah sudah membuat jalan keselamatan melalui salib Kristus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun orang itu tidak mengerti, sekalipun manusia itu tidak mengerti, karena demikian juga dia tidak mengerti ketika dia lahir sudah berdosa. Ajaib. Jadi kekristenan itu, salib Kristus itu luar biasa. Maka kita harus suarakan ini. Karena banyak orang di luar sana yang belum mengerti akan hal ini. Belum memahami ini. Dan kelihatan ke orang-orang Kristen yang belum memahami. Kalau memandang orang yang bukan Kristen itu kayak memandang rendah gitu. Kamu masuk neraka ya. Mau berbuat baik sebaik apapun kamu percuma masuk neraka. Begitu. Kenapa? Karena mereka tidak memahami ini. Tetapi bagi kita yang beroleh kasih karunia bisa mengerti, memahami hal ini, maka kita bisa menyuarakan ini dan kemudian mengambil sikap, selalu bersikap menerima. Kalau dulu kan kita orang Kristen, ayo didorong-dorong untuk bisa mengkristenkan yang bukan Kristen, nah gitu kan. Akhirnya yang terjadi malah kemudian dicurigai kemana-mana, kristenisasi. Ya,
Kita hanya menunjukkan hidup kita dan mengatakan, kalau misalnya dia beragama A, jadilah orang beragama A yang memiliki hati nurani yang baik. Karena dengan memiliki hati nurani yang baik, bisa berkesempatan masuk surga. Gak perlu kita Kristen-Kristenkan. Biarlah mereka melihat hidup kita dan kemudian mereka, Bapak itu berbeda, Ibu ini kok berbeda sekali. Ya, kalau kamu mau seperti saya, ayo ikut saya. Kalau mau, kan begitu. Nah itu luar biasa kekristenan itu, tapi banyak orang yang mengerti. Ya saya pun juga dulu nggak mengerti, memang Bapak Ibu Saudara. Setelah kita tahu suara kebenaran, kita jadi mengerti. Dan sekarang Bapak Ibu kita semua yang berkumpul, kita jadi mengerti. Karena itu kita harus mulai menyuarakan kebenaran ini. Dan yang lebih penting lagi, bukan cuma menyuarakan tidak dari mulut, tetapi dari sikap hidup kita. Nah, bagaimana dengan orang percaya kita, umat pilihan perjanjian baru? Jalan keselamatan melalui karya penebusan salib Kristus itu tidak hanya sekedar membawa kita sampai ke surga, tentu saja, tetapi membuat kita sampai kepada Bapa, dikatakan oleh firman Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Artinya salib Kristus itu adalah jalan yang harus kita jalani. Itu adalah lorong panjang kudus yang harus kita jalani untuk kemudian kita bisa menjadi anak-anak Allah, karena kita sudah memanggil Dia Bapa. Hanya orang-orang percaya dan umat pilihan yang bisa memanggil Allah itu Bapa. Orang yang lain yang bukan umat pilihan, yang bukan orang percaya, bingung. Kamu kok panggil Allahmu Bapa? Hanya orang percaya dan umat pilihan. Dan itu menunjukkan sesungguhnya adalah sebuah keintiman, sebuah relation antara anak dan Bapa. Jadi maka kekristenan ini menjadi sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena umat percaya, umat pilihan perjanjian baru memang diharapkan, diinginkan, dirindukan oleh Allah untuk benar-benar di dalam kekekalan nanti berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang masuk dan diterima ke dalam rumah Bapa. Bukan cuma sekedar sampai ke surga terhindar dari neraka, tetapi sungguh-sungguh masuk, diterima ke dalam rumah Bapa sebagai anggota keluarga Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena Allah telah memilih kita menjadi orang percaya, menjadi umat pilihan perjanjian baru, maka inilah alasan yang ketiga mengapa kita harus preparing life for eternity. Mengapa kita harus mempersiapkan keadaan kita di kekekalan nanti. Karena kita umat percaya yang kemudian tidak hanya sekedar masuk surga terhindar dari neraka, tetapi kita diberi kesempatan, diberi anugerah melalui karya salib Kristus untuk bisa menjadi anak-anak Allah yang diterima di rumah Bapa sebagai anggota keluarga Allah. Maka kita harus dan sudah seharusnya, sepantasnya, selayaknya mempersiapkan hidup kita di dunia ini menjadi sebuah persiapan untuk keadaan kita nanti di kekekalan.
Kita tidak hanya cukup memiliki hati nurani yang baik seperti bukan umat pilihan. Sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan, kita tidak cukup hanya sekedar memiliki hati nurani yang baik, yang menghormati Allah dengan mengasihi sesama. Nah, tetapi sebagai umat pilihan perjanjian baru, kita harus bersedia mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena dengan demikian maka kita tidak hanya memiliki hati nurani yang baik, tetapi kita mendewasakan hati nurani kita. Sampai kita memiliki hati nurani yang seirama dengan hati Allah. Yang memiliki cara berpikir dan berperasaan yang seperti cara berpikir dan berperasaan Allah. Itu membutuhkan pendewasaan hati nurani. Bukan cuma sekedar cukup memiliki hati nurani yang baik. Dan proses pendewasaan hati nurani sampai memiliki cara berpikir dan berperasaan yang seirama dengan Allah itu sudah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia hidup di atas muka bumi di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus Kristus memiliki cara berpikir dan berperasaan seperti cara berpikir dan berperasaan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus menjadi teladan yang sempurna untuk hal itu. Sehingga di dalam Ibrani dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah menjadi pokok keselamatan yang sempurna, aitios, komposer, penggubah bagi orang-orang yang percaya, yang mau taat kepadanya, yang mau menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang percaya yang mau taat ini akan mengalami proses pendewasaan hati nurani, sehingga mereka akan mencapai juga apa yang dicapai oleh Tuhan Yesus, menjadi sempurna, menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Bapa, menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapa, seperti Tuhan Yesus juga berkenan kepada Allah Bapa, menyenangkan, menyukakan hati Bapa, yang kemudian Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kepada umat pilihan perjanjian baru, pada orang percaya, tidak cukup hanya sekedar memiliki hati nurani yang baik. Kita harus memiliki hati nurani yang seirama dengan hati Allah. Dan itu membutuhkan sebuah proses pendewasaan. Dan proses pendewasaan itu harus dikerjakan. Itulah makna mengerjakan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tetapi hari ini ketika kekristenan sudah mengalami degradasi sampai hanya menjadi sekedar agama, dan banyak di antara para pemimpinnya tidak mengajarkan kebenaran yang murni ini, maka keselamatan, jalan keselamatan di dalam salib Kristus itu dilecehkan, diremehkan. Sekalipun mereka merasa tidak melecehkan dan meremehkannya. Mengapa saya katakan demikian? Karena seolah-olah mereka mengajarkan bahwa keselamatan di dalam jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu seperti lift, seperti eskalator di mall. Orang tinggal pinjam saja sudah naik sendiri. Orang tinggal masuk saja di lift dan sudah sampai ke mall lantai berapa yang diinginkan. Ya ini mungkin analogi yang tidak terlalu tepat, tapi seolah-olah seperti itu. Cukup percaya saja, cukup masuk jadi Kristen saja, nanti sudah pasti naik langsung ke surga. Kayak orang naik lift, nggak perlu ada usaha. Nah, karena kemudian kekristenan, jalan keselamatan diajarkan seperti demikian, Bapak Ibu Saudara, maka orang-orang percaya hari ini banyak yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang jalan keselamatan.
Karena mereka tidak memiliki pemahaman yang benar, akhirnya mereka tidak memiliki perjuangan dan usaha yang proporsional untuk mengerjakan keselamatannya. Padahal pendewasaan hati nurani itu tidak mungkin terjadi otomatis. Harus dikerjakan dari hari ke hari melalui jalan salib itu. Kan Yesus berkata bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Baru bisa sampai kepada Bapa. Tetapi hari ini kekristenan seolah-olah otomatis menjadi anak Allah sampai kepada Bapa. Maka itu kita perlu mengembalikan lagi kekristenan pada kebenarannya yang murni. Bukan begitu para pemimpin, bukan begitu, tolong ajarkan kepada umat yang benar. Salib Kristus itu membuat jalan keselamatan, tetapi bukan otomatis kemudian sampai kepada Bapa tanpa usaha apapun. Ada bagian yang harus kita kerjakan, dan bagian itu adalah mengerjakan keselamatan untuk mendewasakan hati nurani kita sampai kita memiliki hati nurani yang seirama dengan Bapa, memiliki cara berpikir, cara berperasaan yang seperti Bapa di surga. Tapi jika masih ada orang percaya yang atau umat pilihan yang sengaja memang tidak mau mengerti akan hal ini, mereka merasa nyaman-nyaman saja dengan kekristenannya yang enak, di zona nyaman itu. Dan semuanya sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita udah gak ngapa-ngapain aja. Padahal mereka tidak melihat, tidak membaca banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab. Matius 5:20, kalau engkau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kau tidak layak masuk dalam surga. Matius 5:48, sempurnalah kamu karena Bapamu di surga sempurna. Berjuanglah melalui pintu yang sesat, Lukas 13:24. Pikulah salib, sangkal dirimu setiap hari, Matius 16:24. Dan masih banyak lagi ayat yang lain yang mereka tidak mau perhatikan dan tidak mau tahu. Karena mereka merasa nyaman, dah pokoknya jadi Kristen nanti masuk surga dia, Tuhan Yesus sudah kerjakan semuanya, silakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai umat pilihan kita tidak boleh bersikap seperti itu. Kita mesti harus mengerti kebenaran yang benar. Karena kalau kita tidak memahami ini, tidak mau mengerti ini, kita sesungguhnya sedang melecehkan, meremehkan, merendahkan salib Kristus itu. Dan jika kita melakukan hal itu, maka kita adalah orang-orang percaya yang tidak akan pernah memiliki perjuangan yang proporsional untuk bisa memiliki hati nurani yang dewasa, untuk mendewasakan hati nurani kita sampai hati nurani kita itu seirama dengan hati Allah. Maka tentu saja orang-orang yang demikian, orang-orang yang tidak mau tahu itu, tidak akan mempersiapkan hidupnya secara serius pada saat di dunia ini dan bagaimana keadaannya nanti di kekekalan. Tetapi baiklah kita pagi hari ini yang ada di tempat ini atau sahabat-sahabat saya lebih bisa benar ini. Marilah kita merespon anugerah keselamatan lewat salib Kristus itu secara benar, dengan kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar seperti yang dikatakan dalam Filipi 2. Sehingga kita mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya, preparing our life untuk supaya keadaan kita di kekekalan nanti sungguh-sungguh layak, pantas sampai di rumah. Inilah alasan yang ketiga, bahwa kita adalah umat pilihan, dan kepada kita Allah mau menerima kita sebagai anggota keluarga Allah. Masih ada alasan yang keempat dan alasan kelima. Saya akan lanjutkan hal tersebut
dalam ibadah minggu yang pertama di tahun 2021 pada tanggal 3 Januari. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ada satu lagu yang saya pikir bagus yang diciptakan oleh Gembala Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil, yang senantiasa bisa mengingatkan kita supaya kita benar-benar mempersiapkan hidup kita untuk kekekalan. Preparing our life for eternity. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Ku tak tahu sampai kapan, ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Amin. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum akhir-akhir hidup, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Hanya satu kerinduan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula.